Selamat datang di Pulau Barang Lompo. Pulau yang terletak di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah pulau kecil di tengah lautan yang menyimpan keindahan sekaligus kehidupan bagi masyarakat. Di balik tenangnya laut dan hamparan pesisir yang indah, tersimpan aktivitas dan harapan dari warga yang setiap hari bergantung pada laut. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi lingkungan pesisir mulai mengalami perubahan. Sampah, air yang semakin keruh, dan aktivitas manusia perlahan memberi dampak pada laut dan sekitarnya. Bagi masyarakat, khususnya nelayan, kondisi ini sangat berpengaruh. Hasil laut, kesehatan, hingga keberlangsungan hidup mereka ikut terdampak dari perubahan lingkungan. Di sisi lain, hadir komunitas SOD atau Sangkarang Ocean Dive. Komunitas ini lahir dari keresahan akan rusaknya terumbu karang akibat praktik bom ikan dan juga aktivitas ilegal. Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan setiap 2 pekan, komunitas ini berupaya menjaga ekosistem laut. Mereka membersihkan terumbu karang dari alga agar dapat tumbuh dengan baik, bahkan dengan cara sederhana seperti menggunakan sikat gigi. Kenalkan, nama saya Kiki, salah satu kelompok pemuda yang ada di Pulau Barang Lompo, yaitu kelompok selam yang namanya SOD, Sangkarang Ocean Dive. Dan utamanya itu kita memutus mata rantai di keluarga kami masing-masing yang namanya illegal fishing. Nah, di samping itu edukasi, terus pelestarian lingkungan, merawat karang, transplantasi karang. Dulu sebelum yang namanya destruktif atau illegal fishing itu merajalela, nelayan-nelayan di sini tidak pernah jauh menangkap ikan, tidak pernah, dekat-dekat sini saja. Tapi setelah merambat itu yang namanya illegal fishing, di situ mulai orang jauh. Kenapa? Yang mau ditangkap sudah berkurang dan ekosistem yang ada di bawah itu sudah mulai rusak, sudah mulai tercemar. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki, walaupun itu belum maksimal. Kita buat rompon, kita buat transplantasi karang. Di komunitas itu selain monitoring karang, karena karang kalau sudah ditanam lebih sensitif perawatannya lebih harus ekstra. Kalau kita tanam ini hari seminggu ke depan, seminggu berikutnya kita harus cek dia, monitoring dia. Jangan sampai ada alga yang menempel, itu menghambat pertumbuhannya dan stres, bisa mati, kan rugi juga. Dan kegiatan yang lain itu edukasi lingkungan. Dia stunting, padahal ternyata stunting di sini tinggi. Itu salah satu faktor juga kan, karena kurang ikan. Kendalanya dana saja. Kalau kita mau beraktivitas terus tidak ada dana, biasa juga kadang kita melakukan yang namanya adopsi karang, terus kita lempar pamflet, terus disitulah kita kayak pasar ceritanya tuh. Mungkin ada keuntungannya, bisa kita pakai operasional begitu. Bukan keuntungan sih, lebih apa di namanya, yang bisa lah dimanfaatkan untuk operasionalnya kita. Kalau untuk dana-dana dari pemerintah untuk operasional tidak ada sih. Tidak menentu. Kadang anak-anak kalau lagi mood berangkat. Tapi kalau untuk monitoring karangnya itu ada, sudah dijadwalkan memang. Jadi semisal kita ada 8 orang, nanti jadwalnya kamu turun, tapi harus ada 4 orang turun monitoring. Nah, itu pun nanti seterusnya akan di rolling. Nah, begitu. Kalau sore itu batasnya jam 3 harus turun. Tapi kalau malam jarang sih. Paling pergi ambil gambar saja kalau malam. Kalau untuk monitoring yang lebih bagus itu pagi. Itu jam 8, jam 9. Nanti balik jam 1. Begini, karang itu kalau sudah dipotong terus ditanam atau ditransplant, itu tingkat matinya kan 90%. Jadi harus perawatannya itu harus ekstra.
Nah, jadi 1 minggu sekali itu kalau awal itu kita monitoring, bersihkan pakai sikat gigi. Tapi bukan karangnya yang disikat. Ah, bukan karangnya yang disikat. Oh, apa namanya? Medianya yang disikat, alga-alga yang tertempel. Air, terus sampah, alga, aktivitas yang berlebihan di sekitaran. Bang saya sih semoga bisa berkembang lebih baik lagi, terus semakin bagus lagi, semakin banyak karang yang ditanam, semakin banyak lingkungan yang bagus dengan adanya SOD. Iya. Kehadiran mahasiswa menjadi bagian dari proses ini. Melalui observasi, wawancara, dan juga interaksi langsung, mahasiswa belajar memahami kehidupan masyarakat serta pentingnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Dari laut yang terjaga akan lahir kehidupan yang lebih seimbang. Kami berharap kesadaran untuk menjaga lingkungan bisa terus tumbuh, baik dari masyarakat, komunitas, maupun generasi muda. Kami juga berharap langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa membawa perubahan ke depan. Karena bagi masyarakat, laut bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang perlu dijaga bersama.